semuanya, selamat bergabung di channel saya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Di hari ini saya akan memprediksi tentang keluarga Ibu Desire dengan Bapak Hotman Sitompul, pengacara terkenal di Indonesia, di mana keluarganya ini, kerukunan rumah tangganya ini ada berita miring tentang hubungan mereka berdua. Untuk lebih jelasnya, kalian pastikan membaca video saya di awal tadi ya, karena di situ ada pemberitaan dari media online tentang kondisi rumah tangga mereka berdua. Di sini yang saya bahas nanti hanya untuk apakah kedepannya mereka ini bisa baikan kembali, dan ada pesan semesta buat mereka seperti apa agar rumah tangganya bisa baikan kembali. Andai kata masih bisa diselamatkan ya. Sebelum saya membahas itu, saya akan membaca dari raut wajah Ibu Desire. Ibu Desire ini saya sering lihat di akun YouTube-nya Mami Toko, dan saya suka sekali dikarenakan Bu Desire ini sangat ramah ya. Dari raut wajahnya juga terpancar seperti itu. Orangnya ramah, terus legowo. Sebenarnya sabar banget loh Ibu Desire ini. Kalau dari garis-garis wajahnya terlihat dia sangat lempeng dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin karena sudah terlalu bersabar, akhirnya yang namanya masalah kan harus diselesaikan sebenarnya ya. Ditumpuk demi tumpuk dan ditumpuk, karena Ibu Desire ini sebenarnya menghindari konfrontasi. Dia lebih baik diam mengalah daripada rame. Makanya kalau ada sesuatu dipendam sendiri di dalam hati dan dirasakan sendiri, akhirnya masalah itu menumpuk demi menumpuk dan pada akhirnya menggunung. Setelah menggunung akhirnya meletus. Seperti kondisinya saat ini ya. Akhirnya masalahnya meletus. Jadi kalau saya lihat Ibu Desire ini sangat baik orangnya, sangat baik sekali. Sabar, feminim, bisa dikatakan ibu rumah tangga yang handal untuk keluarganya. Namun entah kenapa rumah tangganya jadi seperti ini ya toh. Saya sangat-sangat prihatin kalau ada orang-orang baik sampai mengalami kondisi-kondisi yang seperti ini, karena memang orangnya baik. Dari raut wajahnya sudah kelihatan karakternya, sifatnya. Tapi ya begitulah hidup ya guys. Kita nggak tahu apa yang harus kita jalani, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Semoga saja kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Ini baiklah saya kocok dulu untuk memprediksi kondisinya rumah tangga Ibu Desire dan Bapak Hotman kan sudah seperti ini menurut pemberitaan. Menurut Ibu Desire ini diusir dari rumah. Tapi menurut Bapak Hotman ini mengatakan kalau Ibu Desire pergi sendiri. Jadi masih simpang siur pemberitaannya. Tapi yang kita bahas nggak itunya. Yang kita bahas kondisi kedepannya rumah tangga ini bisakah diperbaiki. Terus ada pesan-pesan dari semesta seperti apakah untuk mereka berdua. Baiklah saya kocok dulu ya guys. Satu, dunia baru. Dunia baru ini bisa ke arah yang lebih baik atau sebaliknya loh ya, tergantung kartu berikutnya. Kartu yang kedua, bekerja sama. Jadi ada kesempatan untuk berbaikan kembali menurut kartu yang keluar ini. Kita lanjutkan kartu berikutnya. Semoga tetap baik. Mendengar apa yang terjadi di luar sana. Jadi jangan terlalu asik dengan dunianya sendiri, tapi cobalah cari tahu di sekitar kita, di sekitar lingkungannya itu ada apa, sehingga tidak sampai terjadi sesuatu yang begitu menghujam ya. Karena digosipkan ada sesuatu ini ya dalam rumah tangganya. Bisa kalian lihat saja di media online. Saya nggak ngomong di sini takut nanti kena undang-undang UTE. Kemudian kartu yang nomor 4 ini, ada wanita dengan membawa pedang. Ini bisa disimbolkan sebuah arti sifat yang masih kurang dewasa. Ini ya, kurang berpikir lebih dalam lagi, bisa diartikan juga seperti itu. Kartu yang nomor 5 ini, Ratu bawa pedang.
kejadian yang begitu menyakitkan. Jadi kedepannya bisa saya simpulkan seperti saya bisa mengartikan globalnya, garis besarnya, dalam rumah tangga Ibu Desiree ini ada sebuah kondisi yang memang kurang bagus. Dikarenakan ada simbol dua ini. Simbol perempuan dengan membawa pedang. Simbol perempuan dengan membawa pedang juga. Yang ini ratu, yang ini bisa diartikan masih kekanak-kanakan. Sebuah kejadian kehidupan yang begitu menyakitkan karena kurangnya berpikir dewasa, kurangnya berpikir dalam. Dikarenakan ada ini 1, 2, 3, ada 3 orang. Kalau suami istri kan 2 orang. Kenapa ini ada 3 orang? Karena itulah untuk menghindari hal ini Bu Desiree harus peka membaca kondisi di luar dirinya. Jadi harus lebih teliti lagi, lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi menyikapi kehidupannya. Diharapkan Ibu Desiree ini untuk selalu mencari tahu, selalu mendengar kabar, entah kabar itu dari seseorang atau dari orang lain, yang artinya cobalah untuk membuka diri mencari tahu apa yang sudah terjadi di luaran, di sekitarnya. Jadi kedepannya ini ada sebuah perbaikan hubungan, ya, mencoba kehidupan baru, memulai kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi kondisinya masih saja kurang baik ke depannya. Dikarenakan ada simbol ini, ratu bawa pedang. Tapi bisa dimaklumi, yang namanya hubungan rumah tangga yang sudah mulai ada keretakan yang sangat hebat, tentunya yang namanya retak itu sekalipun dilem akan bisa retak kembali, mudah retak kembali. Dikarenakan sudah ada bekas-bekas keretakannya. Jadi begitu ada masalah baru bisa pure retaknya, ya. Dan sekarang ini saya akan cari tahu untuk menjaga kerukunan rumah tangga ini, ada pesan apakah dari semesta untuk Ibu Desiree dengan Bapak Hotman Sitompul. Semoga bisa menjadi rujukan agar rumah tangganya bisa terselamatkan, ya. Yang pertama ini untuk Ibu Desiree, ada pesan apakah untuk Ibu Desiree mengenai kondisi rumah tangganya ini? 1. Ada simbol wanita membawa burung. Jadi Bu Desiree ini tidak bisa berjuang sendiri, harus didampingi, ya. Karena Bu Desiree kan sifatnya memang kalem, orangnya sabar. Jadi harus ada pendampingan, ya. Kemudian kartu yang kedua ini harus bersiap-siap dengan segala apa yang akan terjadi ke depannya. Mempersiapkan diri, mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin terjadi ke depannya. Ini sarannya dari semesta seperti itu. Kemudian kartu yang ketiga ini impian. Jadi Ibu Desiree ini juga harus bisa memupus impiannya, memupus keinginannya, fantasinya. Karena kondisinya memang sudah seperti itu rumah tangganya. Kartu yang keempat, ada simbol pergerakan yang begitu cepat. Jadi Ibu Desiree ini diharap harus bisa melangkah lebih cepat lagi daripada kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan Ibu Desiree ini kan memang pembawaannya kalem orangnya, otomatis feminim banget, ya. Sekarang ini diharuskan ada ketegasan dalam Ibu Desiree untuk menghadapi permasalahan rumah tangga nantinya. Kartu yang nomor 5 ini, seperti di sesi pertama tadi, harus mendengar kondisi di sekitarnya. Di sini juga muncul lagi mendengar pesan. Ada pesan apakah, ada kabar apakah, ada perubahan apakah dalam lingkungannya, sehingga ada kepekaan, ada kehati-hatian ke depannya untuk menyikapinya. Jadi seperti itu yang disarankan oleh semesta. Bu Desiree harus ada pendampingan karena Bu Desiree ini orangnya kalem, juga nggak tegaan, juga lebih sering menerima apa adanya daripada berkonfrontasi. Jadi Bu Desiree ini harus ada pendampingan. Kemudian Bu Desiree ini juga harus sudah mempersiapkan kekuatan.
karena kedepannya apa yang terjadi juga nggak tahu. Ibaratnya piring sudah retak, kalau sudah dilem pasti akan juga mudah retak kalau ada sesuatu. Jadi sudah harus mandiri, mempersiapkan diri sendiri untuk melihat kedepannya harus seperti apa. Kemudian pupus semua harapan-harapan, impian-impian yang mungkin bermimpi begini, begitu, berharap begini, begitu, lebih baik diluruhkan biar nggak kecewa ke depannya. Kemudian Bu Desire ini juga harus mempunyai sifat yang tegas ya. Tapi ketegasan ini agak sulit untuk dimiliki Bu Desire karena memang sifatnya Bu Desire sangat feminim sekali. Sabar orangnya, nggak tegaan. Jadi untuk kedepannya harus lebih tegas lagi dalam menyikapi segala sesuatu. Tegas ini bukan berarti jahat loh ya. Tegas untuk garis-garis yang benar ya. Jadi diharapkan Bu Desire ini untuk tegas dalam menyikapi sesuatu. Kemudian di sini juga harus peka terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya, sehingga nggak sampai terjadi sesuatu yang sampai seperti saat ini pemberitaannya ya. Jadi harus peka terhadap kondisi-kondisi perubahan di sekitarnya. Ini saran semesta untuk Bu Desire. Kemudian saya akan lihat saran semesta untuk Pak Hotman. Biar adil ya guys dua-duanya. Saya kocok dulu. Apa yang mesti dilakukan Pak Hotman untuk menjaga rumah tangganya agar bisa terselamatkan? Maaf kebalik ya, satu ini. Coba Pak Hotman untuk istirahat sejenak, ya, maksudnya untuk refreshing, maksudnya untuk introspeksi diri dan lain sebagainya, agar lebih rileks lagi semacam itu setelah menghadapi masalah-masalah rumah tangganya atau masalah-masalah dengan kliennya, terutama masalah rumah tangganya saat ini yang sudah blow up keluar. Jadi Pak Hotman ini disarankan untuk cobalah istirahat sejenak, merilekkan. Yang nomor 2 ini, perperangan, pertengkaran disarankan untuk berdamai, jangan berantem ini ya. Kartu yang nomor 3 ini, memupuk kembali, menyirami kembali rasa kasih sayang yang mungkin sudah terpuruk ya. Jadi diharapkan seperti itu. Kartu yang nomor 4, agar kondisinya ini berbalik menjadi lebih baik. Jadi disimbolkan ada roda dunia di mana kan mereka ini terpuruk. Jadi berharap Pak Hotman ini untuk membalikkan kondisi menjadi lebih baik. Disarankan seperti itu. Kartu yang nomor 5 ini, Pak Hotman ini punya kemampuan untuk membuat kondisi ini lebih baik lagi. Jadi disarankan pergunakan kekuatan untuk itu, kemampuan untuk itu ya. Jadi bisa diartikan seperti ini. Disarankan untuk Pak Hotman ini untuk sementara ini lebih pada relaksasi, lebih introspeksi diri dan lain sebagainya, dan menghindari adanya sebuah konfrontasi, pertengkaran. Cobalah berdamai dengan keadaan agar masalahnya bisa diluruhkan. Kemudian di sini mulai memupuk kembali rasa cinta kasih, sekalipun tentunya itu sulit, tapi harus dilakukan ini karena ini pesan dari semesta ya. Harus memupuk kembali, menyirami tumbuhan, yang artinya menyirami kondisi rumah tangga ini yang seperti ini, walaupun itu butuh proses dan tidak mudah, tapi dengan optimis, dengan semangat dan dengan niat, tentunya yang namanya tumbuhan kalau disirami akan tumbuh subur ya, daripada diabaikan. Jadi diharapkan untuk menumbuhkan kembali rasa sayang, rasa cinta kepada Bu Desire. Kemudian di sini Pak Hotman ini mempunyai kendali dalam permasalahan ini. Jadi gunakanlah kendali itu dengan baik, dengan mengubah dari keterpurukan menjadi rumah tangga yang lebih harmonis kembali. Kemudian di sini adanya sebuah kemampuan untuk
mewujudkan itu. Jadi Pak Hotman ini gunakanlah kemampuannya itu untuk mewujudkan kembali rumah tangga yang baik. Jadi kesimpulannya, untuk Bu Desire harus lebih mandiri, harus lebih tegas dalam menyikapi kehidupan ini, juga harus lebih tanggap akan perubahan-perubahan di sekitarnya. Untuk Pak Hotman juga begitu, harus lebih menyayangi istrinya, menumbuhkan kembali, menghindari pertengkaran, dan cobalah mengendalikan kehidupan rumah tangganya ini menjadi lebih baik lagi, karena Pak Hotman punya kekuasaan di sini, mempunyai kemampuan membalikkan keadaan yang tadinya terburuk menjadi baik. Jadi kondisi ini baik dan buruknya di tangan Pak Hotman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk keluarga Bu Desire. Harapan saya semoga bisa rukun kembali, bisa berdamai kembali dan indah pada waktunya.